Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Saiful Ali dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kasus business case tentang deciding what to watch video recommendation at Netflix. Dengan presenter pertama, Brian Bernard Herman Prang, presenter kedua, Nadratul Marhama, presenter ketiga, Yongki Akbar. Presenter pertama langsung saja membawakan materi yang akan disampaikan kepada Saudara Brian. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk saja ke bagian latar belakang. Ini berisi tentang gambaran umum mengenai Netflix sendiri. Nah, Netflix itu merupakan perusahaan penyedia layanan streaming video terbesar di dunia yang telah berhasil merevolusi cara masyarakat mengonsumsi hiburan digital. Nah, Netflix sendiri menguasai sekitar 53% dari total langganan layanan video streaming di Amerika Serikat, yang mana ini membuat Netflix menjadi sebagai pemimpin pasar jika dibandingkan dengan em, para pesaing terdekatnya, yaitu Amazon Prime Video yang hanya menguasai sebesar 25% dan Hulu yang menguasai hanya sebesar 13%. Dominasi pasar ini merupakan hasil dari transformasi strategis dan inovasi teknologi yang konsisten sejak Netflix berdiri. Harus diketahui, awalnya itu Netflix didirikan hanya sebagai perusahaan penyewaan DVD melalui sistem pengiriman pos atau DVD by mail rental service. Model bisnisnya cukup sederhana, yang awalnya itu hanya dari pelanggan dapat memesan DVD, film melalui situs web dan menerimanya langsung di rumah. Namun, Netflix menyadari potensi besar dari teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen yang mengarah pada on-demand entertainment. Nah, untuk itu Netflix melakukan langkah transformasional dengan meninggalkan model lama dan beralih ke layanan streaming video berbasis langganan atau subscription-based streaming. Hingga saat ini, Netflix telah beroperasi di lebih dari 190 negara dan memiliki lebih dari 90 juta pelanggan global. Selain itu, perusahaan ini juga telah berinvestasi besar-besaran dalam produksi Netflix Originals yang menjadi konten original dari Netflix untuk memperkuat posisi kompetitifnya. Dengan menggabungkan strategi digital, distribusi digital, analisis data besar atau big data analytics, dan personalisasi layanan melalui algoritma rekomendasi, Netflix tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga ekosistem berbasis data yang mampu memprediksi selera dan perilaku pengguna secara individual. Baik, selanjutnya mengenai Netflix Analytics. Nah, melalui Big Data Analytics ini, Netflix mampu memahami perilaku penggunanya secara sangat mendalam dan memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan berbasis data, baik dalam hal pemasaran, pengembangan produk, maupun produksi konten. Beberapa jenis data yang dikumpulkan Netflix itu meliputi yang pertama, jenis perangkat yang digunakan pengguna, itu bisa dari tablet, em, handphone, maupun PC. Lalu yang kedua itu lokasi geografis, bisa ditetapkan berdasarkan dari kode pos ataupun negara pengguna. Yang ketiga itu hari dan waktu pengguna untuk menonton. Keempat, aktivitas saat menonton seperti pause, rewind, ataupun fast forward. Yang kelima, itu dari pola pencarian, baik dari kata kunci, lamanya waktu mencari, dan seberapa sering pengguna mengganti pilihan dalam memilih konten. Berikutnya, apakah pengguna menonton kredit akhir atau after credit, atau langsung berpindah ke acara berikutnya. Dan yang terakhir itu jumlah episode yang diselesaikan. Seberapa cepat pengguna menonton dan apakah pengguna menyelesaikan satu seri hingga akhir. Nah, melalui data-data tersebut, Netflix mampu membangun profil perilaku pengguna yang sangat detail dan dinamis. Selain itu, Netflix juga menggunakan data untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk merilis serial baru, memilih lokasi promosi konten tertentu, bahkan memutuskan apakah suatu acara itu layak untuk diperbarui atau dihentikan produksinya. Nah, Netflix Analytics juga memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi produksi konten original. Di sini saya mengambil contoh eh, konten original Netflix yang bekerja sama langsung dengan negara Indonesia, yaitu melalui produksi film Abadi Nan Jaya. Nah, analitik Netflix ini tidak hanya mempengaruhi tampilan rekomendasi pengguna, tetapi juga strategi bisnis dan investasi jangka panjang dari perusahaan. Selanjutnya, recommendation algorithms at Netflix.
Nah, sistem rekomendasi ini merupakan inti strategi dari strategi digital Netflix dan berperan penting dalam mendorong kepuasan pelanggan serta profitabilitas perusahaan. Sistem ini telah menjadi pembeda utama Netflix dibandingkan dengan pesaingnya, karena lebih dari 75% aktivitas pengguna platform berasal dari konten yang direkomendasi oleh algoritma, bukan hasil pencarian manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadarul Marhamah. Baik, selanjutnya itu terkait algoritma dari Netflix itu sendiri. Itu ada 4 algoritma. Yang pertama ada genre rows, continue watching, because you watch, and topic picks. Yang pertama dijelaskan terkait genre rows. Jadi baris genre ini muncul berdasarkan genre film atau acara yang paling mungkin banyak diminati oleh penggunanya. Nah, algoritma ini sendiri digunakan disebut yang dipakai di genre ROS ini adalah Personalized Video Ranker atau PVR. PVR ini sendiri menyesuaikan rekomendasi dalam 3 tingkatan personalisasi. Yang pertama, adanya pemilihan genre seperti aksi, drama, ataupun komedi. Yang kedua, itu pemilihan judul tertentu dalam genre tersebut. Dan yang ketiga itu urutan penampilan judul di dalam baris genre tersebut. Nah, artinya pengguna yang menyukai film aksi itu akan melihat daftar film aksi yang berbeda dengan pengguna yang lain. Jadi tergantung pada kebiasaan menonton mereka masing-masing. Yang kedua itu ada lanjutkan menonton atau continue watching. Jadi pada bagian ini menampilkan konten episodik atau serial yang kemungkinan besar ingin dilanjutkan oleh pengguna. Nah, algoritma yang digunakan untuk menilai lanjutkan menonton ini adalah menilai video yang baru-baru ditonton untuk mencari sinyal ketertarikan pengguna untuk pengguna tersebut melanjutkan tontonannya kembali. Nah, sinyal-sinyal yang digunakan ini antara lain yang pertama adanya waktu terakhir pengguna penonton itu sendiri, yang kedua kapan atau titik berhentinya episode atau menit terakhir pengguna dalam menonton. Yang ketiga, apakah pengguna tersebut menentukan judul lain setelahnya. Dan yang terakhir, jenis perangkat yang digunakan oleh pengguna tersebut seperti apa. Nah, tujuan algoritma ini adalah menempatkan film atau serial yang belum selesai ditonton agar pengguna tersebut mudah melanjutkan tontonannya kembali. Yang ketiga yaitu because you watch atau karena Anda menonton. Baris ini menggunakan algoritma yang bernama Sims Ranker. Nah, algoritma ini menyusun daftar video berdasarkan kemiripan dengan tontonan yang sudah pernah ditonton oleh pengguna sebelumnya. Sims Ranker ini akan mengelompokkan video yang mirip seperti genre, tema, aktor, ataupun gaya cerita yang pernah mereka searching sebelumnya. Nah, yang kedua itu menggunakan isyarat personalisasi tambahan untuk menyaring hasil agar videonya tersebut relevan atau muncul. Contohnya, jika pengguna menonton drama Korea, maka baris ini akan menampilkan rekomendasi film dengan tema yang serupa. Yang terakhir itu ada topik atau pilihan teratas. Tujuannya adalah menampilkan tebakan terbaik Netflix tentang video yang paling mungkin disukai oleh pengguna. Nah, algoritma yang digunakan di Topics ini adalah data pribadi pengguna, seperti riwayat tontonan mereka, ataupun waktu mereka menonton, ataupun bagaimana mereka menilai film tersebut. Yang kedua yaitu tren penyangganan global, seperti video terpopuler dan peringkat yang berperingkat tertinggi. Netflix ini terus memperbarui dan memodifikasi algoritmanya. Tujuannya adalah agar rekomendasi tersebut lebih akurat dan berkualitas tinggi, sehingga pengguna tidak perlu lagi untuk mencari video secara manual saat pengguna ingin menonton. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan 4 jenis rekomendasi yang saya jelaskan sebelumnya, menurut kelompok kami, buatkan jenis basis rekomendasi baru yang mungkin diperlukan oleh Netflix. Nah, menurut kelompok kami, baris rekomendasi baru yang dapat digunakan Netflix adalah mood-based recommendation atau rekomendasi berdasarkan suasana hati. Nah, kenapa baris ini harus diadakan oleh Netflix? Menurut kami, baris ini berfungsi untuk menampilkan film atau serial yang sesuai dengan kondisi emosional penonton pada saat itu. Nah, untuk menghasilkan rekomendasi ini, Netflix memerlukan beberapa matrik untuk menentukan mood based recommendation ini. Yang pertama,
Seperti apa jenis konten yang sering mereka pilih sebelumnya. Yang kedua, durasi menonton. Yang ketiga, frekuensi jeda oleh pengguna. Yang keempat, waktu menonton. Yang kelima, interaksi dengan genre tersebut. Yang keenam, perilaku skip atau fast forward. Dan yang terakhir itu bagaimana reaksi pengguna terhadap rekomendasi sebelumnya. Dengan menggabungkan pola perilaku tersebut, Netflix dapat membuat baris rekomendasi yang mungkin lebih personal dan membantu pengguna untuk menemukan tontonan sesuai dengan kondisi emosional mereka. Next, yang kedua, pertanyaan kedua adalah, menurut kelompok kami, apakah Netflix itu menggunakan penyaringan berbasis konten atau penyaringan kolaboratif atau bahkan menggunakan dua penyaringan ini? Nah, berdasarkan informasi dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Netflix ini menggunakan kedua jenis penyaringan tersebut, yaitu penyaringan berbasis konten dan penyaringan berbasis kolaboratif. Nah, Netflix itu menggunakan penyaringan berbasis konten ketika sistemnya merekomendasikan video berdasarkan kemiripan karakteristik film atau acara yang pernah mereka tonton sebelumnya. Misalnya fitur karena ada menonton atau because you watch yang dijelaskan sebelumnya, itu menampilkan film atau serial yang dengan genre, aktor, atau tema yang mirip dengan tontonan sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini menilai konten secara langsung untuk menemukan kesamaan dari yang di-searching sebelumnya. Nah, Netflix menerapkan penyaringan kolaboratif ketika adanya rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan pola perilaku dan preferensi pengguna lain yang mungkin memiliki kesamaan selera. Yang kedua, sistem ini membandingkan kebiasaan menonton antar pengguna untuk memprediksi apa yang mungkin disukai oleh pengguna. Nah, kombinasi kedua metode ini memungkinkan Netflix tersebut memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Yungki. Baik, terkait pertanyaan ketiga, bahwa mengapa terjadi masalah cold start atau sparsity dan bagaimana Netflix dapat mengatasinya. Antara cold start dengan sparsity ini sebenarnya tidak jauh beda. Ini hampir identik, di mana memang ketika Netflix itu memasuki pasar baru, banyak yang kemudian platform Netflix itu sulit untuk memunculkan preferensi penonton, dikarenakan minimnya jumlah interaksi dari user atau pengguna terhadap Netflix, seperti uh, interaksi itu tidak sebanding dengan katalog yang telah disediakan oleh Netflix, sehingga hal ini memunculkan yang namanya sparsity. Jadi kalau saya telah lebih dalam, ternyata saya dan juga mungkin teman-teman sebagai pengguna Netflix itu juga turut dalam membentuk sparsity ini. Jadi uh, teman-teman itu pasti kalau nonton Netflix, misal ada banyak film, pasti hanya beberapa aja yang diakses ya. Jadi itu ternyata menimbulkan sparsity. Kemudian setelah menonton film, mungkin ada yang tidak menghabiskan durasi filmnya sampai akhir, atau atau juga bisa menghabiskan filmnya, namun tidak memberikan penilaian atau review terhadap uh, film tersebut, sehingga itu juga dikategorikan sebagai sparsity. Mungkin saya ingin memberikan contoh sederhana bahwa misalnya misalnya Mbak Vira nih, Mbak Vira sebagai user atau pengguna Netflix, di mana di platform yang disediakan oleh Netflix itu ada 1.000 film misalnya. Namun Mbak Vira hanya menonton 30 film, dan kemudian Mbak Vira hanya memberikan penilaian ke 30 film. Jadi sparsity itu sama dengan satu, kalau mungkin dimasukkan ke rumus sederhananya ya. Sparsity itu sama dengan satu, kemudian eh, dibagi dengan 30/1000 sehingga mendapat 0,997, atau kalau dipresentasikan menjadi 99,7%. Nah, 99,7% itu disebut sebagai apa? Nah, itu disebut sebagai sparsity atau ruang kosong yang berada di Netflix, bahwa itu telah tersedia di katalog, tapi satu user yang Mbak Vira tadi hanya menonton 30 film saja dan hanya memberikan penilaian 30 film saja. Ini masih dalam rasio satu pengguna ya, mungkin bisa lebih banyak lagi, atau bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi sparsity itu kalau jumlahnya itu di atas satu, bisa sampai 10 atau 100 kalau kita kalkulasikan. Sehingga dalam hal ini
pada case Netflix itu menjelaskan dengan memberikan solusi. Poin pertama adalah dengan mengandalkan konten populer global, di mana di pada pembahasan ini Netflix itu selalu merekomendasikan dengan pasar-pasar yang sudah memang labelnya itu memang sudah sering diakses oleh para user, sehingga mereka tidak muncul kekhawatiran bahwa film yang dirilis itu tidak ditonton oleh pengguna baru atau pasar baru. Kemudian solusi kedua adalah meminta preferensi eksplisit, ya seperti tadi contohnya ya, bahwa setelah menonton biasanya Netflix itu akan memberikan pilihan ke user untuk memberikan penilaian, kemudian memberikan rekomendasi setelah menonton film tersebut. Biasanya mereka akan memberikan after film yang mungkin identik atau sejenis. Kemudian yang ketiga adalah solusi ketiga adalah menggunakan pola dari pasar serupa. Yang keempat, mendorong interaksi cepat, dan yang kelima, memanfaatkan metadata metadata film. Nah, untuk solusi kelima ini, metadata film itu dapat diartikan sebagai misal teman-teman uh, di hari Minggu menonton film dengan genre action dengan aktor mungkin Leonardo DiCaprio dan sutradara McNee, sehingga di hari Senin atau setelah hari Minggu biasanya Netflix akan merekomendasikan uh, film yang identik atau terkait dengan film genre yang seiras atau serupa dengan tontonan pengguna di hari Minggu tersebut. Misalnya ada film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio tadi, namun berbeda uh, judul atau berbeda tema, sehingga itu muncul di katalog pengguna. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 4, next slide. Bahwa pertanyaannya, metrik apa yang dapat digunakan Netflix untuk mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan akan membatalkan layanan. Jadi uh, ada 8 ya, 8 pola yang dapat diidentifikasi oleh Netflix sebagai indikator resiko churn tadi. Jadi yang pertama ada penurunan jam tontonan. Di sini Netflix bisa mengidentifikasi, bisa menandai bahwa ternyata jam-jam durasi tontonan itu menurun pada katalog yang ada di Netflix. Kemudian frekuensi login yang menurun, durasi menonton yang makin pendek. Biasanya user atau pengguna itu ketika meninggalkan laman video atau laman film tanpa menghabiskan film sampai menit terakhir, itu juga akan menjadi preferensi bagi Netflix, dan itu bisa bisa diukur sebagai identifikasi pelanggan yang kemungkinan akan meninggalkan atau membatalkan layanan terhadap Netflix tersebut. Kemudian banyak konten yang ditinggalkan di tengah jalan, sejalan dengan penjelasan sebelumnya. Namun dalam hal ini seperti misal pengguna baru baru menonton video tersebut, tidak sampai di tengah bahkan baru di awal, namun sudah memasuki durasi yang mungkin sepertiga film. Nah, ini bisa menjadi uh, threat juga atau ancaman bagi Netflix bahwa ini bisa menjadikan indikator risiko churn tadi. Kemudian tidak ada penggunaan fitur rekomendasi. Nah, dalam hal ini biasanya kalau menonton film di Netflix ataupun di YouTube, setelah menonton itu akan biasanya cenderung akan selalu timbul film rekomendasi. Nah, kalau tidak ada film yang direkomendasikan dari Netflix, maka praktis seperti pengguna itu dianggap tidak tertarik terhadap film itu dengan tidak memberikan rating rating lagi terhadap film tersebut. Kemudian pencarian konten yang tidak tersedia dan riwayat pembayaran bermasalah, perubahan perangkat atau lokasi yang tidak biasa. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Pada pertanyaan nomor 5, identifikasikan 3 tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menghasilkan rekomendasi bagi para pelanggannya dengan mengunjungi Netflix Technology Blog di link pada slide tersebut. Nah, setelah menelusuri link tersebut, ternyata mengidentifikasi 3 tantangan yang terjadi pada Netflix, di mana tantangan pertama yaitu skala data yang sangat besar dan terus bertumbuh. Jadi Netflix dalam blog tersebut menjelaskan bahwa mereka memproses miliaran interaksi harian, mulai dari tayangan, pencarian, hover, durasi menonton, hingga pola perpindahan episode. Volume data yang besar tersebut menuntut Netflix untuk melakukan model rekomendasi yang mampu diperbarui dengan cepat,
kemudian mengakses infrastruktur yang sangat elastis, kemudian pipeline, machine learning yang harus tetap stabil meskipun bebannya melonjak. Kemudian yang kedua ada personalization at scale untuk jutaan pelanggan yang sangat beragam. Di blog tersebut juga dijelaskan bahwa Netflix menekankan bahwa setiap pengguna harus melihat halaman depan yang unik. Jadi kalau dalam apa namanya? Kalau dalam video itu biasanya ada namanya thumbnail. Itu juga mempengaruhi minat dari pengguna untuk menentukan apakah ia tertarik pada video itu. Jadi kalau dalam video selain thumbnail itu biasanya juga ada hook ya 3 detik pertama atau 5 detik pertama yang membuat user itu tertarik atau tidak, sehingga itu bisa mempengaruhi keputusan user atau pengguna untuk uh, melanjutkan tontonannya. Jadi penyebab munculnya tantangan itu diantaranya sebagai berikut. Misalnya satu, minat pengguna berubah dari hari ke hari, kemudian tren global berbeda dengan tren lokal, kebiasaan perangkat memengaruhi konteks menonton, dan yang terakhir preferensi tiap individu tidak bisa digeneralisasi. Kemudian yang ketiga, teridentifikasi bahwa tantangan eksplisit yang sering dibahas Netflix seperti di slide sebelumnya yaitu full start, sparsity, dan incomplete data. Dalam blog, Netflix menjelaskan bahwa model rekomendasinya sangat bergantung pada riwayat perilaku. Karena hal tersebut, maka ada beberapa kendala sebagai berikut. Poin pertama yaitu biasanya pengguna baru belum memiliki rekam jejak perilaku sehingga sistem kekurangan sinyal. Kemudian produk baru dan film baru belum memiliki cukup penilaian dan atau interaksi, sehingga tidak semua pengguna menonton film yang mereka minati, sehingga data preferensi sering tidak lengkap. Di sini kembali lagi pada kebiasaan kita ya sebagai user atau pengguna mungkin live streaming ataupun menonton film itu biasanya kalau kita baru membuat akun Netflix atau membuat akun YouTube, kita akan disuruh untuk mengisi kriteria-kriteria yang memang kita minati gitu. Apakah kita minat di bidang arsitektur, seni, ataupun genre komedi, ataupun romance, maka itu yang menjadi preferensi Netflix. Kemudian akan tampil pada dashboard YouTube kita. Sehingga dalam hal itu akan mempengaruhi dan menjawab tantangan eksplisit yang sering dibahas pada Netflix. Mungkin pembahasan dari kelompok kami cukupkan, dan untuk sesi pertanyaan, sayang sekali seharusnya di kelas, tapi kita harus asinkronus sehingga kami akan membuka pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube. Kami persilakan kepada ada kelompok pembahas yaitu Saudara Aldi Pelo, dan juga Saudara Rahmat Hidayat, dan juga Saudari Dia Ayu Sulistianingrum. Untuk peserta diskusi lain juga dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami, Brian Bernard Herman Prang, Nadratul Marhama, dan Yuki Akbar. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga Prof. Saiful Ali atas atensinya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.